Innal hamdalillah, segala puji dan puja kehadirat Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Hanya kepadanya kita memuji, meminta pertolongan serta bertaubat dari dosa-dosa kita. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Dan hanya kepada Allah pula kita meminta agar dijauhkan dari keburukan diri kita. Wa min sayyiati a'malina, dan dari segala dosa yang pernah kita lakukan. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang telah Allah berikan petunjuk maka tidak akan pernah sesat selamanya. Wa may yudlilhu fala hadiyalah. Dan barang siapa yang telah Allah sesatkan maka tidak akan mendapatkan petunjuk selamanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad benar-benar hamba juga utusannya. Qala Allah Ta'ala, Allah mengingatkan dalam kitabnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Di ayat yang lain qala Allah Ta'ala, ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hai sekalian manusia, sekali lagi bertakwalah, hanya patuh dan tunduklah kepada Allah yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, yaitu Adam alaihissalam, dan telah menciptakan dari jiwa yang satu istrinya Hawa alaihissalam, dan telah banyak memberikan keturunan dari keduanya, telah banyak memberikan turunan laki-laki dan perempuan dari keduanya. Sekali lagi bertakwalah kepada Allah dan jagalah hubungan silaturahim, sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi kalian. Di ayat yang ketiga qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hai sekalian orang-orang yang beriman, sekali lagi bertakwalah, hanya patuh dan tunduklah kepada Allah, nikmati yang halal, tinggalkan yang haram, dan ucapkan kalimat yang benar, jujur. Niscaya Dia akan memperbaiki amal-amal perbuatan kalian, mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Saya ulangi ayatnya. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah kalimat yang benar. Dia akan memperbaiki amal-amal perbuatan kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Sesungguhnya sebenar-benar rujukan bagi umat Islam adalah kitabullah Al-Quran. Wa khair hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dan sebaik-baik petunjuk setelah Al-Quran adalah petunjuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perbuatan terutama dalam ibadah yang tidak punya rujukan dari keduanya. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena semua ibadah yang dibuat-buat adalah perbuatan baru dalam agama. Wa nabidatin dhalalah, dan perbuatan baru tak akan membawa pelakunya pada kesesatan. Wa inna dalan finnar, dan sesungguhnya kesesatan itu akan membawa ke dalam api neraka. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita akan bahas judul khutbah yang saya beri nama hadiah emas dari Allah. Saya membahasakan kalimat emas ini bukan fisik emasnya, tapi ada beberapa ayat dan juga akan dirincikan dengan perkataan salafus salih tentang apa yang sedang saya maksud. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar, tepatnya ayat 53, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah hai Muhammad kepada seluruh hamba-hambaku, hai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka, dosa yang sudah tidak bisa terhitung lagi, besar, kecil, melampaui batas. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di dalam ayat yang lain juga Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 110, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillahu ghafurur rahima. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan
pelanggaran-pelanggaran, menganiaya dirinya sendiri, maka kemudian dia memohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam surah Asy-Syura ayat 25 juga Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huwa alladhi yaqbalu at-taubata 'an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at wa ya'lamu ma taf'alun. Dan dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan memaafkan seluruh kesalahan-kesalahan dan mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dalam surah Al-A'raf 153 Allah juga berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amilus sayyiati tsumma tabu min ba'diha wa amanu inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Orang-orang yang mengerjakan kejahatan sebanyak apapun, sebesar apapun, kemudian bertaubat sesudah itu dan beriman, sesungguhnya Tuhan kamu sesudah taubat yang disertai dengan iman itu adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam surah An-Nur Allah gabungkan semuanya ayat-ayat tadi itu dengan kalimat yang pendek. Ayat 31, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah wahai orang-orang beriman supaya kamu tergolong orang-orang yang beruntung. Dan banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran yang serupa dengan ini. Semuanya sedang menuju kepada sebuah pesan penting yang saya bahasakan tadi. Judul khutbah kita adalah hadiah emas. Iya saudaraku seiman, hadiah emas dari Allah Subhanahu wa taala adalah istighfar dan taubat. Istighfar dengan mudah diucapkan dengan lisan, tetapi luar biasa efek dan manfaat yang kita bisa dapatkan. Istighfar adalah ucapan permohonan maaf. Ibaratnya kalau seseorang di antara kita melanggar pelanggaran di kantornya, kemudian dia mengatakan saya mohon maaf atas pelanggaran ini, itu semakna dengan istighfar kalau diarahkan atau dilakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian taubatnya adalah ikrar tidak akan mengulanginya. Seperti seseorang di kantor menulis bahwasanya saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan saya. Dan ini betul-betul hadiah emas dari Allah Subhanahu wa taala, karena sebesar apapun pelanggaran yang pernah kita lakukan tetap akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama kita masih hidup. Kadang bahkan ada dosa-dosa kalau tidak sampai pada tingkat murtad dari Islam atau berbuat syirik yang membatalkan keimanannya, maka juga masih bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan permohonan ampun orang lain untuknya, apakah keturunannya atau kaum muslimin. Bahkan juga dalam keyakinan Ahli Sunnah wal Jamaah, siapapun yang melakukan perbuatan-perbuatan dosa, rahmat Allah masih luas, karena pada saat dia meninggal dalam keadaan Islam walaupun banyak dosanya, maka disepakati dikatakan tahta masyiatillah, di bawah naungan Allah. Kata Nabi SAW, insya'a ghafarah wa insya'a adzabah. Kalau Allah ingin Allah maafkan, kalau Allah ingin maka Allah akan menghukumnya. Mari kita dengarkan teman-teman sekalian bagaimana perkataan para salafus saleh tentang masalah hadiah emas ini. Pertama kata Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia, dahulu kita memiliki dua pelindung dari siksa Allah. Salah satunya telah pergi, yaitu keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah kita. Maksudnya beliau berbicara setelah Nabi SAW meninggal. Dulu waktu Nabi masih ada, kita kalau buat salah supaya Allah tidak hukum, datang ya Rasulullah mohon ampun buat aku. Tapi sekarang sudah pergi Nabi SAW, tinggal satu lagi. Dan kata beliau tersisa istighfar. Apabila ia juga telah pergi dari lisan seseorang di antara kita, maka binasalah kita. Juga disebutkan Qatada berkata rahimahullah, salah satu ulama tabi'in, Al-Quran menunjuki kalian penyakit dan obat penyembuh penyakit tersebut. Apapun masalahnya, termasuk masalah pandemi kita sekarang, apapun permasalahannya, kalau pandeminya masih sangat kecil, terlalu banyak orang-orang yang telah Allah selamatkan karena istighfar dan taubatnya. Dahulu atau Al-Quran, dikatakan kata rahimahullah, Al-Quran menunjuki kalian penyakit dan obat penyembuh kalian. Penyakit kalian adalah dosa dan obat penyembuh kalian adalah istighfar. Berkata Ibnu Jauzi rahimahullah, Iblis berkata, aku membinasakan anak cucu Adam dengan dosa
dan mereka membinasakanku dengan istighfar dan la ilaha illallah. Manakala aku melihat hal itu ada pada mereka, aku tanamkan hawa nafsu pada mereka, di mana mereka berbuat dosa tapi tidak beristighfar karena mereka mengira diri mereka berbuat baik. Ali radhiyallahu anhu berkata, yang aneh adalah orang yang binasa padahal keselamatan ada bersamanya. Lalu ditanya kepada beliau, apa keselamatan yang Anda maksudkan? Kata Ali, istighfar. Lalu beliau berkata, tidaklah seorang hamba diilhami oleh Allah yang maha suci dan maha tinggi untuk beristighfar sementara dia, Allah, berkehendak untuk mengazabnya. Artinya kalau seseorang dari kita sempat mengatakan astagfirullah, terlintas di lisan kita saja berarti Allah sedang menginginkan untuk membersihkan dosa kita, yang berarti tidak ada hukuman dari Allah, dan juga berarti langsung otomatis rezeki Allah akan melimpah kepada kita, sebagaimana akan kita jelaskan nanti di penutupan khutbah insyaallah. Kemudian juga seorang saleh pernah berkata, hamba berada di antara dosa dan nikmat, keduanya tidak akan menjadi baik kecuali bersyukur terhadap nikmat tersebut dan beristighfar dari dosa itu. Luqman Al-Hakim yang Allah sebutkan namanya dalam salah satu surah Al-Quran, dia pernah mewasiatkan anaknya, wahai anakku, Allah memiliki beberapa waktu tidak ditolak orang yang meminta pada waktu itu, maka perbanyak istighfar. Jadi dia mengajarkan kepada anaknya, kalau kau punya hajat apa-apa, biar kau enggak sebutkan, cukup istighfar saja, maka sudah terpenuhi semua kebutuhanmu. Ini direalisasikan juga oleh Umar radhiyallahu anhu. Beliau pernah sholat istisqa, minta turun hujan. Kemudian beliau setelah sholat tidak mengajak orang-orang atau tidak berdoa minta turun hujan. Beliau cuma mengatakan beristighfarlah kepada Tuhan kalian, lalu beliau suruh bubar semuanya. Ditanya oleh orang-orang, kenapa anda tidak mohon hujan? Kita kan sekarang sholat istisqa. Kata dia, aku telah menggunakan kata-kata yang bisa mengetuk pintu langit sehingga turun hujan, yaitu istighfar. Aisyah berkata radhiyallahu anha, ummul mukminin, keberuntungan, kemenangan dan keselamatan, bahkan ada istana di surga, karena beliau menggunakan kata-kata tuba yang memiliki banyak makna, bagi orang yang mendapatkan banyak istighfar dalam buku catatannya. Juga dikatakan oleh Abu Minhal rahimahullah, tidaklah seorang hamba didampingi dalam kuburnya oleh pendamping yang lebih dicintai daripada istighfar. Hasan Basri rahimahullah berkata, perbanyaklah istighfar di rumah-rumah kalian, di masjid, di meja-meja makan kalian, di jalan-jalan kalian, di pasar-pasar kalian, dan di majlis-majlis kalian, karena kalian tidak tahu kapan ampunan akan turun. Seorang badui berkata, siapa yang ingin menjadi tetangga kami di tanah kami, maka hendaklah memperbanyak istighfar, karena istighfar adalah awan tebal yang mengandung air hujan. Maksudnya siapa yang mau tinggal di sekitar kami menjadi tetangga-tetangga kami, maka harusnya dia rajin beristighfar supaya kita sama-sama beristighfar dan rezeki Allah akan turun dari langit. Bakr bin Abdullah Al-Muzani rahimahullah berkata, kalian banyak berbuat dosa, maka perbanyaklah istighfar, karena seseorang kalau menemukan istighfar dalam catatan amalnya pada setiap jarak 2 baris, maka dia akan senang melihat tempat itu nanti di hari kiamat. Jadi kalau ada orang setiap berbuat apa-apa, astagfirullah wa atubu ilaih, dalam setiap baris, 2 baris catatan malaikat selalu ada istighfar, selalu ada istighfar. Berarti kalau ada kesalahan akan terbersihkan dengan istighfar itu. Ibnu Taimiyah berkata rahimahullah, fikiranku kadang-kadang terpaku pada sebuah masalah yang sulit aku pecahkan, maka aku beristighfar kepada Allah 1000 kali sampai dadaku dilapangkan dan masalah yang sulit terpecahkan. Aku kadang berada di pasar, masjid atau sekolah, tapi hal itu tidak menghalangiku dari zikir dan istighfar sampai aku meraih apa yang aku inginkan. Kita tutup teman-teman sekalian khutbah ini dengan manfaat yang bisa kita dapatkan dari istighfar. Ya. Yang pertama, istighfar itu adalah penunaian titah Allah Subhanahu wa taala. Artinya akan berbentuk ibadah buat kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam banyak ayat, tadi sudah saya sebutkan, tapi ini saya sebutkan satu ayat lagi, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa 106, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wastaghfirillah innallaha kana ghafurur rahim. Beristighfarlah kalian kepada Tuhan kalian, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya kalau kita lakukan maka kita akan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ada hadis qudsi, masih dalam poin yang pertama dulu.
di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibna Adam, lau balagat dhunubuka ananas samai thumma astaghfartani ghafartu laka wala ubali. Wahai anak Adam, seandainya dosamu mencapai langit, penuh sampai ke langit karena banyaknya, kemudian kau beristighfar kepadaku, maka niscaya aku mengampuni dosa-dosa itu tanpa aku peduli atau melihatnya lagi. Hadis riwayat Tirmidzi dan dikatakan hasan sahih. Yang kedua, istighfar sebab datangnya rezeki, sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Nuh ayat 10 sampai ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Maka aku katakan, kata Nabi Nuh kepada kaumnya, mohon ampunlah kepada Tuhan kalian, beristighfarlah kepada Tuhan kalian, sungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya dengan istighfar itu Dia akan menurunkan hujan lebat kepadamu dan memperbanyak harta juga anak-anakmu, dan akan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula untukmu sungai-sungai. Juga di poin ketiga sebenarnya berhubungan dengan memperbanyak keturunan bagi orang yang tidak punya keturunan. Maka juga masuk dalam ayat ini, kata ulama, bisa dijadikan manifestasi yang ketiga, yaitu mendapatkan keturunan. Sebagaimana disebutkan, seseorang sahabat pernah datang kepada Nabi SAW lalu berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya aku belum dikaruniai anak setelah sekian tahun menikah. Maka kata Nabi SAW, mana kamu dari dua perbuatan yang mulia, yaitu mana kau dari sedekah dan istighfar yang dengannya kau akan mendapatkan apa yang kau inginkan. Maka kata Anas bin Malik, seingat saya nama sahabat ini Anas bin Malik, perawi hadisnya, mengatakan, saya pun melihat orang itu mengamalkan istighfar dan Allah mengaruniai dia anak 7 atau 9 anak laki-laki gara-gara istighfarnya. Juga teman-teman sekalian, bisa masuk dalam poin yang keempat, yaitu turunnya hujan dari langit, ya, dan juga diperbanyaknya harta atau perbanyak harta, banyaknya rezeki. Ini manifestasi yang keempat, ya, sebagaimana juga dalam dalil yang sama surah Nuh ayat 10 sampai 12. Dan ini juga ada sebuah kisah, disebutkan seorang di pasar dulu, di zaman dulu, kisah klasik. Dia duduk di pasar, dia menjual barang dari pagi dan dia tidak punya lagi pendapatan kecuali dari pedagang atau transaksi yang dia ingin jual pada saat itu. Kemudian dia melihat satu pasar tidak ada yang transaksi sama dia, orang-orang yang lewat lalang, sampai sudah menjelang maghrib pasar akan tutup. Maka tiba-tiba dia mengingat kalau Allah Subhanahu wa taala menjanjikan rezeki dalam surah An-Nuh, surah Nuh ini ayat 10 sampai ayat 12 bagi orang yang perbanyak istighfar. Maka dia mengatakan, saya pun berdiri dekat dagangan saya yang tadinya dari pagi sampai sore tidak ada yang beli satupun barang itu. Lalu saya memperbanyak istighfar sampai saya tidak menghitung lagi batasnya. Sebelum terbenam matahari, hampir seluruh pedagang pasar datang dan memborong semua barang-barang saya, dan akhirnya laku semua barang tersebut. Yang kelima teman-teman sekalian, dan ini juga tentu sejalan dengan sabda Nabi SAW, ya, man akthar istighfara ja'alallahu lahu min kulli dhikin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa memperbanyak istighfar, jadi bukan cuma sekali dua kali, tapi rutinitasnya, niscaya Allah akan menjadikan untuknya jalan keluar dari setiap kesempitan dan kelapangan dari setiap kesedihan, dan Allah akan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Yang kelima, istighfar penyebab masuk ke dalam surga. Sebagaimana dinukil dari hadis Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, Sayyidul istighfar an taqul, tuannya istighfar, yang terbaik dalam ucapan istighfar adalah kau mengucapkan Allahumma anta rabbi, wahai Tuhan, sesungguhnya ya Allah engkau adalah Tuhanku dan penciptaku, la ilaha illa anta khalaqtani, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau menciptakanku, wa ana abduka, dan aku adalah hambamu, wa ana ala ahdika, dan aku selalu berada di perjanjian bersamamu, wa wa'dika, dan seluruh janji-janji yang telah engkau janjikan, mastata'tu, semampuku, a'udzu bika min syarri ma sana'tu, aku berlindung kepadamu dari keburukan yang aku lakukan, abu'u laka bi ni'matika alayya, aku mengakui semua nikmat yang kau berikan kepadaku, wa abu'u bidzanbi, dan aku mengakui juga dosa-dosaku, faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant, maka ampunilah seluruh dosaku karena tidak ada yang mengampuni dosa kecuali engkau. Kata Nabi SAW, wa man qalaha minan nahari mukinan biha famata min yaumihi qabla an yumsiya fahuwa min ahlil jannah. Siapa yang membaca ini di siang hari atau di pagi hari, yakin dalam hatinya
apa yang sedang dia ucapkan ini, kalau Allah sedang mendengar dan yakin Allah akan berikan, kemudian dia meninggal sebelum tiba sore hari, maka dipastikan dia termasuk ahli surga. Wa man qalaha minal laili wa huwa muqinun biha famata qabla an yusbih fa huwa min ahli jannah. Dan siapa yang mengucapkannya di sore hari atau malam hari, yakin dalam hatinya dengan apa yang dia ucapkan dan apa yang Allah janjikan, atau Allah akan ampuni dosanya di sini, maka kemudian dia meninggal sebelum tiba pagi hari, maka dipastikan dia masuk ke dalam surga. Hadits riwayat Bukhari. Yang keenam, istighfar akan menghapuskan semua dosa-dosa, tidak terkecuali. Dan ini sudah kita sebutkan tadi dalilnya, tapi saya akan sampaikan perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang menjabarkan firman Allah SWT dalam surah Al-Imran ayat 135 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallahu wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji dan menganiaya diri mereka, berbuat dosa, lalu mereka langsung mengingat Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa kecuali Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan keji itu sedang mereka mengetahuinya. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, di dalam ayat ini terdapat penjelasan bahwasanya apabila seorang hamba melakukan sebuah dosa lalu membaca ayat ini, kemudian beristighfar kepada Allah, maka Allah akan memberikan ampunan kepadanya. Kemudian selanjutnya teman-teman sekalian, yang ketujuh adalah yang bisa didapatkan, istighfar mencegah hukuman yang bisa turun dari langit. Sebagaimana Hasan Basri rahimahullah berkata, wahai anak Adam, meninggalkan dosa lebih ringan daripada engkau mencari taubat, dan cara yang terbaik agar engkau selamat dari azab Allah adalah engkau beristighfar dari dosa-dosamu. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Al-Anfal ayat 33, Allah menyelamatkan ada orang-orang yang berbuat syirik di Mekah, ya, bahkan Allah tidak hukum mereka justru karena masih ada kalimat istighfar yang keluar dari lisan mereka. Dalam surah Al-Anfal ayat 33, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum hum yastaghfirun. Dan Allah sekali-kali tidak akan mengadab mereka. Mereka adalah orang-orang Quraisy penyembah berhala. Lalu Allah mengatakan, sedang kamu berada di antara mereka. Allah tidak akan hukum mereka sementara kau ada di antara mereka, hai Muhammad, dan tidak pula Allah akan mengadab mereka sedang mereka meminta ampun. Apalagi kata para ulama, kalau yang memohon ampun itu adalah orang-orang beriman. Kemudian yang terakhir teman-teman sekalian adalah istighfar adalah sebab diangkatnya derajat seseorang setelah meninggal dunia. Sebagaimana disebutkan dalam hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah azza wa jalla yarfa'u darajata lil abdi salih fil jannah fayaqul ya Rabbi anna li hadhihi fayaqulu bi istighfari waladika lak. Sesungguhnya Allah yang maha suci dan maha tinggi mengangkat derajat seseorang hamba yang saleh di surga, dan dia kaget dengan derajat yang sangat tinggi. Lalu dia bertanya, wahai Rabbku, wahai penciptaku, dari mana nikmat ini yang hamba dapatkan? Maka kata Allah SWT, dari istighfar anakmu untukmu. Jadi walaupun sudah meninggal bisa diampuni dengan cara seperti hadis Hasan riwayat Imam Ahmad. Dan juga disebutkan dalam hadis yang masyhur yang sudah kita tahu sama-sama tentunya, Innal mu'mina idza adnaba dzamban kanat nuqtatun sauda fi qalbi. Kalau seandainya orang mukmin berbuat dosa, maka akan ada titik hitam dalam hatinya yang membuat dia bisa kelam, gelisah, sedih, ya, gagal dalam banyak hal. Fa in taba wa naza'a wastaghfara su'ika qalbuhu minha. Dan kalau dia taubat, ya, kemudian dia berhenti dan bertobat dari dosa-dosanya, beristighfar kepada Allah, maka akan ditarik, ya, titik hitam itu dari hatinya sehingga dia tidak akan sumpek dan sedih lagi. Fa in zadat hatta takfula qalbu. Tapi kalau dia tetap berbuat dosa, maka akan bertambah titik-titik hitam itu sampai akhirnya menutupi hatinya. Fadzalika ar-ran alladzi dzakarahu Allah fi kitabi. Dan itu sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Allah dengan makna ar-ran dalam Al-Qur'an. Makna ar-ran dalam kata Allah, bal kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sesungguhnya apabila orang mukmin melakukan suatu dosa, maka yang arti ayatnya adalah sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan untuk menutupi hati mereka, maksudnya adalah dosa-dosanya. Aqulu qauli hadza, saya sudah mengucapkan perkataan saya ini, wa astaghfirullah li wa lakum, dan saya beristighfar kepada Allah, mengajak jemaah istighfar kepada Allah, fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Beristighfar sungguh dia maha menerima taubat hamba-hamba dan maha pengasih.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sebelum berdoa teman-teman sekalian, seringkali tidak asing kita dengar di waktu kita sekarang, kapan corona ini selesai? Kapan masalah ini selesai? Kapan saya bisa punya anak? Kapan saya bisa punya pekerjaan? Kapan saya menjadi orang kaya? Kapan saya sembuh dari penyakit? Dan sekian banyak. Jawaban kami di mimbar ini teman-teman sekalian, istighfar. Perbanyak istighfar. Ada seseorang yang bernama Abu Yusuf, dia menikah 10 tahun tidak punya anak. Ini kisah nyata terjadi. Kemudian dia menemui seorang syekh di musim haji, di kisah klasik dulu. Kemudian dia mengatakan pada syekh kebetulan membahas tentang masalah haji, tentang istighfar dan taubat. Maka dia mengatakan, syekh, apa yang anda sampaikan tadi panjang lebar, ada kisah saya berhubungan dengan itu. Saya sudah 10 tahun menikah, nggak punya keturunan sama sekali. Maka saya pun akhirnya mengingat apa yang anda sampaikan tadi itu. Sebelumnya saya pernah dengar ayat itu, kemudian saya mengamalkannya. Lalu kata syekhnya, apa yang terjadi denganmu? Dia bilang, saya beristighfar dan saya mengajak istri saya, bukan cuma istighfar tapi memperbanyak istighfar. Di ranjang kami, di meja makan kami, di halaman rumah kami, di ruang tamu kami, di pasar-pasar kami istighfar aja terus. Pokoknya itu saja yang kita ucapkan, kecuali kalau ada kebutuhan mendesak di masalah dunia baru kami tinggalkan istighfar itu. Lalu yang terjadi, Allah pun membuat istri saya hamil setelah 10 tahun. Dan hamil ini terjadi dengan sangat mudah sampai melahirkannya pun normal. Kata syekhnya, semoga Allah berkahi. Dia bilang, belum selesai cerita saya, syekh. Kata dia, apa kisahmu? Dia bilang, pas lagi masa nifas, saya berikan nama anak saya pertama Yusuf, anak laki-laki. Lalu saya mengatakan, wahai Ummu Yusuf. Saya bilang sama istri saya, wahai Ummu Yusuf, kita istighfar lagi kepada Allah untuk anak yang kedua. 10 tahun kita nggak punya anak. Maka saya sama istri mengamalkan lagi. Baru selesai nifas, hamil yang kedua. Dan Allah karunia lagi anak laki-laki. Kemudian kata syekhnya, semoga Allah berkahi. Dia bilang, belum selesai, syekh. Selesai dia istri saya melahirkan anak laki-laki yang kedua dalam 2 tahun saja berturut-turut, bahkan kurang dari 2 tahun. Kemudian setelah itu saya mengatakan kepada Ummu Yusuf, wahai Ummu Yusuf, kita istighfar lagi kepada Allah untuk anak kita yang ketiga. Kemudian kata dia, Ummu Yusuf pun sama dia, Abu Yusuf, dua-duanya beristighfar. Setelah masa nifas langsung hamil dan melahirkan anak yang ketiga. Kata dia, kemudian Ummu Yusuf berkata, wahai suamiku Abu Yusuf, kita istirahat dulu sebentar dari istighfar hanya untuk minta anak. Istighfar kita lanjutkan, tapi permohonan khusus minta anak kita berhentikan sampai anak-anak ini besar. Maka saya pun sama Abu Yusuf sepakat berhentikan istighfar tapi khusus untuk minta anak. Istighfar lanjutkan untuk kegiatan yang lain, karena dia fokus minta untuk itu. Maka setelah anak-anak ini mulai besar, lalu saya mengatakan, wahai Ummu Yusuf, kita sudah, anak-anak sudah besar tiga-tiganya, kita pengen anak laki, anak perempuan, ayo kita beristighfar kepada Allah. Maka mereka pun beristighfar kepada Allah dan hamil, ya, untuk anak perempuan, hamil. Kemudian dia belum tahu anak perempuan atau tidak. Kata syekh, semoga Allah berkahi. Dia bilang, syekh, berita gembira, baru saja sebelum saya hadir majelis anda ini, istri saya melahirkan, dan di musim haji ini dia hamil besar, melahirkan anak perempuan. Maka bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar? Istighfar di lift kita, istighfar di kendaraan kita, istighfar di jalan kita, istighfar di mana-mana. Dan ini sesuatu yang sangat luar biasa, betul-betul hadiah bonus, ya, emas dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita hadirkan hati dan pikiran kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menerima doanya atau doa kita ini, karena memang Allah Subhanahu wa taala menjanjikan tulisan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari Jumat pasti akan diijabah doa, dan salah satunya adalah pada saat khatib sedang ada di atas mimbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami memujimu ya Allah sebagaimana layak kau dipuji sebagai pencipta, dan kami memujimu sampai kau ridho dengan puji-pujian kami, dan engkau jadikan sebagai tambahan amal saleh kami dari puji-pujian ini. Dan kami ucapkan salam hormat kami kepada utusan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana engkau telah perintahkan kepada kami, sebagaimana juga engkau telah mengucapkan salam tersebut bersama dengan malaikatmu. Ya Allah, kami tidak berkumpul di masjid ini kecuali karena ingin menjalankan kewajiban telah engkau bebankan kepada kami. Maka terimalah ini dengan pahala yang sempurna, dan kami mohon kepadamu ya Allah dalam majlis ini agar engkau menerima seluruh amal-amal saleh yang pernah kami kerjakan, yang sedang kami kerjakan, yang akan kami kerjakan dengan pahala yang sempurna. Dan kami mohon juga ya Allah agar engkau mengganti dosa-dosa kami menjadi pahala, sebagaimana engkau sebutkan dalam firman-Mu, ulaika alladziina yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Mereka adalah orang-orang yang engkau ganti, yang Allah ganti dosa-dosa mereka menjadi pahala. Ya Allah, jadikan negara kami negara yang aman,
aman, tentram, damai seluruh umat Islam di bawah naungan ukhuwah Islamiyah, dan angkat semua permasalahan yang sedang kami hadapi terutama dalam masalah corona ini, dan jadikanlah kami selalu bersyukur kepadamu, selalu berzikir kepadamu, selalu saja tunduk, bersabar dan patuh pada hukum-hukummu, serta kami selalu bertobat dan istighfar dari dosa-dosa kami. Ya Allah, ampunilah kami, ampunilah kedua orang tua kami, seluruh kerabat kami, dan muslimin juga muslimat, mukminin dan mukminat yang hidup dan juga yang sudah meninggal. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka yang sedang tertindas. Ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kami semua, dan ikut sertakan kami bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kami, dan satukanlah kami ya Allah di surga Firdausmu sebagaimana Engkau satukan kami dalam majlis Jumat yang mulia ini. Wassallallahu nabiyana Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.